Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapkan waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, artinya antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu ya. Karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri. Ya, namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke, teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Halo teman dan sahabat trader, apa kabar? Teman-teman, tanpa terasa ya, ini kita sudah memasuki minggu kedua Januari 2021. Jadi rasanya masih sempat kalau saya ucapin selamat memasuki tahun baru dan Happy New Year ya. Jadi pertanyaannya adalah, masih adakah harapan di tahun 2021 ini teman-teman? Harusnya ada ya. Jadi survei menunjukkan kalau seseorang sudah kehilangan harapan, secara kasarnya dikatakan bahwa 50 ya, atau separuh dari hidupnya itu sudah hilang sebetulnya ya, kalau seseorang tidak memiliki harapan lagi. Oke teman-teman, namun sebelumnya teman-teman, pertanyaannya adalah apa persiapan Anda dan apa menjadi harapan Anda untuk tahun 2021 ini? Oke, namun sebelumnya teman-teman, saya kepingin mengajak teman-teman untuk merefleksi, kilas balik lah ya ke tahun 2020, apa yang sudah terjadi, supaya dengan demikian kita memiliki hikmah ya untuk menghadapi tahun baru ini. Dan sebelumnya teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman saksikan satu klip lagu yang sangat terkesan ya, terutama bagi saya. Coba kita saksikan lagu berikut ini. 中国人很善良，每一颗心都温暖。一方有难，八方来援，心中有太阳。中国人的胸膛，面对无数的黑暗。白衣天使不负使命，勇敢往前扛。加油，武汉！一定要坚强，在你们的身后有祖国在陪伴。加油，中国！你总来铿锵，历经风霜终会见阳光。
浪，面对无数的黑暗，白一点是不服是你勇敢往前扛。加油，武汉，一定要坚强，在你们的身后有祖国在陪伴。加油，中国，你从来铿锵，历经风霜终会见阳光。加油，武汉，一定要坚强，在你们的身后有祖国在陪伴。加油，中国，你从来铿锵，历经风霜终会见阳光。加油，加油！ Oke teman-teman, sudah menyaksikan lagunya. Jadi lagu ini sungguh terus terang membuat saya terkesan dan terharu ya. Dimana lagu ini bercerita tentang sebuah krisis kesehatan yang kita tahu terjadi di kota Wuhan di tahun lalu ya, yang membuat banyak sekali orang menderita. Dan ternyata krisis seperti itu bahkan sekarang sudah menjalar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Namun hal yang sangat menarik bagi saya adalah melalui lagu ini saya masih bersyukur melihat ada sekelompok manusia yang masih memiliki hati nurani dan solidaritas terhadap manusia yang lain gitu ya, dimana mereka lewat lagu ini mencoba menghibur orang-orang yang mengalami penderitaan yang luar biasa ya, mengalami pergumulan hidup ya, antara ya hidup dan mati begitu, dan mereka terpanggil untuk itu. Namun di sisi lain saya juga melihat di dalam kondisi yang krisis seperti ini ya, sebagian orang justru saling menyalahkan, saling mengecam, saling menghakimi, seolah-olah dia mau mengganti posisi Tuhan ya, dia yang paling benar. Dan sangat disayangkan ya, orang yang harusnya membutuh penghiburan tapi justru kita melihat di lingkungan kita ya, justru kita tahu berdasarkan berita justru orang mengalami penderitaan krisis kesehatan seperti itu malah dihindari, malah diusir kadang-kadang ya. Bahkan ketika si penderitanya meninggal pun, mau kubur pun dipersulit gitu, bahkan diganggu dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya melihat memprihatinkan sekali. Jadi ternyata dalam kondisi gini kita lihat bukan hanya krisis kesehatan, krisis ekonomi, bahkan sebetulnya kalau kita melihat lebih dalam, ini sudah terjadi krisis hati nurani dan krisis kemanusiaan. Oke. Nah, ini yang sangat memprihatinkan teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, saya tentu ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman. Jikalau teman-teman, baik teman-teman dan keluarga, sempat mengalami pergumulan oleh karena mengalami berbagai krisis seperti kesehatan, ekonomi, dan lain-lain sebagainya, kekhawatiran, ketakutan yang mendalam. Jikalau ada Anda atau keluarga Anda yang sedang mengalami persoalan seperti ini, saya memang tidak cukup punya kata-kata yang indah untuk menghibur Anda. Namun saya berusaha mencoba untuk merasakan apa yang Anda rasakan. Oke, teman-teman, mari kita coba ya. Di tahun 2021 ini apa yang sudah kita lewatin, kita coba memasuki tahun yang baru ini dengan sebuah harapan baru. Teman-teman, memang dikala ketika kita menghadapi persoalan seringkali kita merasakan di sisi kiri kanan kita gelap ya, kita tidak tahu, dan itu sebabnya saya melihat di tahun yang
lalu itu ada banyak orang mengalami stres. Saya bahkan temukan beberapa video orang melompat dari gedung ketinggian begitu, bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi persoalan. Dan saya juga memiliki beberapa teman pengusaha yang bangkrut mendadak, akhirnya jatuh sakit dan stroke dan lain sebagainya. Ya, tidak mudah memang teman-teman. Ya, oke. Namun sebagai manusia yang berpengharapan, apa sih selain berpengharapan tentu kita juga terbatas ya. Lalu apa sih yang harus kita persiapkan dan kemana sih sebetulnya kita harus mengambil jalan keluarnya? Oke ya. Teman-teman, ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman melalui renungan kali ini, di mana seorang, secara sejarah maksud saya ya, seorang yang cukup terkenal, yaitu King David ya. Apa itu King David? Raja Daud. Raja Daud, jadi diperkirakan itu menurut sejarah dia hidup sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Siapakah Raja Daud ini? Raja Daud ini teman-teman kalau mau tahu, dia sesungguhnya adalah ayah daripada Raja Sulaiman yang terkenal itu. Oke. Ya, ketika dia wafat, meninggal, dan taktanya diganti oleh Raja Sulaiman yang penuh hikmat itu. Nah, kehidupan Daud ini sebagai seorang raja adalah seorang raja yang perkasa. Dan ketika dia belum raja pun dia adalah seorang yang kalau berperang tidak pernah kalah begitu. Dia selalu membawa kemenangan, itu yang pada akhirnya membuat dia menjadi raja di Israel. Oke? Jadi teman-teman, saya mau informasikan ternyata orang seperti dia yang gagah perkasa, perang tidak pernah kalah dan lain sebagainya pun pernah mengalami kesulitan dan terjepit bahkan lebih parah daripada kita. Kalau kita lihat ya sejarah keluhan-keluhannya, di mana dia hampir setiap saat menghadapi tekanan dan dikepung oleh musuh, dikejar-kejar dan ingin dihabisin ya. Jadi dia bukan hanya sebatas krisis ekonomi, kesehatan, bahkan juga krisis nyawanya sendiri. Oke. Nah, ketika di dalam situasi terjepit dan di mana seolah-olah tidak ada pintu keluar di dalam berbagai masalah, dia membuat sebuah statement yang sangat menarik. Dan ini yang ingin saya bacakan ya. Saya kutip, saya bacakan kepada teman-teman. Oke. Begini statementnya teman-teman. Dia ngomong begini. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Maksudnya nama pencipta. Itu nama Tuhan. Sekalipun aku berjalan, nah ini penting. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab, bentar ya, sorry. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Teman-teman, ini hal yang menarik ya. Kalau kita melihat daripada apa perkataan dan sekaligus merupakan curhatan dia kepada penciptanya, kepada Tuhan. Nah, ini kalau boleh saya akan mencoba menjelaskan ya sebetulnya apa yang menjadi perkataan atau doa dalam hal ini ya oleh Raja Daud.
atau David. Di mana di awal dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurang aku. Jadi di sini Daud ingin menggambarkan bahwa Tuhan itu seperti gembala. Kenapa ya dia bisa menggambarkan Tuhan seperti gembala? Kenapa nggak seperti naga ya, atau singa, atau raja begitu? Kan bukankah dia raja gitu? Nah, teman-teman, kita perlu lihat dan perlu ketahui bahwa memang kehidupan dari kecil si Raja Daud ini sebetulnya bertumbuh di dalam, waktu dia ikut keluarganya, dia bertumbuh sebagai seorang gembala kecil ya. Dia menggembalakan kambing domba keluarganya sendiri. Sehingga dia sangat mengerti benar karakter sebagai seorang gembala, di mana dia juga sering menunjukkan ketika dia lagi menggembala kambing dombanya, sering diganggu oleh binatang buas yang mencoba menerkam itu binatang gembalaannya. Dan apa yang terjadi, dia tampil dan dia menghabisin binatang itu, dan dia membunuh ya binatang yang mencoba mencelakakan dombanya. Lalu kalau ada maling pencuri mau datang, dia hadapin ya. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Sehingga dia kali ini dia menggambarkan bagaimana pencipta Tuhan itu adalah seperti seorang gembala seperti dia, yaitu gembala yang baik adalah selalu membela domba-dombanya, bahkan rela berkorban nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Nah, dalam hal ini dia memposisikan diri adalah sebagai domba, dan gembala yang dia maksud di sini tentu adalah pencipta Tuhannya. Nah, lihat dari sini dia begitu dekat dengan gembalanya. Oke, lalu kita lihat berikutnya. Dia mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi di sini dia menggambarkan bahwa Tuhan sebagai gembala akan selalu membawa dia ke padang berumput hijau. Apa maksudnya? Rumput hijau itu menggambarkan sesuatu, yaitu kesejahteraan, kekenyangan, dan tidak kelaparan. Jadi seorang gembala yang baik seperti dia selalu kan membawa rumput yang hijau untuk kambing domba. Supaya apa? Supaya bisa makan. Jadi tidak kekurangan. Maka sangat hal yang menarik. Dia bilang di padang yang berumput hijau. Jadi Tuhan, kalau kita dekat sama dia, kita mengakui dia sebagai gembala, maka jangan khawatir, maksud dia, ketika dalam hadang krisis ekonomi sebagainya. Ingatlah ya, gembala kita tidak akan tinggalkan kita kelaparan. Dia pasti akan membawa kita, membuat jalan keluar maksudnya ya. Dia akan membawa kita kepada rumput yang hijau. Lalu dia mengatakan, ia akan membimbing aku ke air yang tenang. Apa maksudnya? Teman-teman, di dalam situasi sekarang ini saya percaya akan membuat kita, tapi seperti saya bilang, kita bukan hanya krisis secara ekonomi, kesehatan, namun sebetulnya kita juga krisis psikologi. Ya, kita menghadapi stres ya, ada banyak orang menghadapi stres ya, tekanan yang sangat tinggi membuat jiwanya pasti gundah gulana. Sehingga kalau kita memiliki gembala yang baik, maka dia akan membawa kita ke air yang tenang. Artinya Tuhan akan menyegarkan jiwa kita sehingga kita menjadi tenang dan terhibur. Itu maksudnya. Lalu dia katakan ini ya. Nah, dia benar, dia sambung lagi. Ia menyegarkan jiwaku. Ya kan? Itu yang paling penting teman-teman. Banyak orang memiliki duit, banyak orang kaya, tetapi jiwanya belum tentu segar, ya, mengalami stres dan lain sebagainya karena tekanan, mungkin bisnisnya, mungkin tekanan keluarganya. Lalu apa yang dikatakan? Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau kita memiliki gembala yang baik tidak mungkin akan menuntun dombanya ke tempat yang celaka. Jadi pasti akan membimbing domba-dombanya ke jalan yang benar, bukan jalan yang sesat ya. Lalu kita lihat selanjutnya dia berkata apa? Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, ini penting teman-teman. Aku tidak takut bahaya. Itu menunjukkan ketika si Daud ini menghadapi kesulitan di lembah kekelaman, menyatakan itu seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Bukankah hari ini banyak orang mencoba ambil jalan pintas bunuh diri karena dia merasa dia di lembah kekelaman dan tidak ada jalan keluar. Namun, ya,
Daud mengatakan ketika dia mengalami situasi seperti itu, dia tidak takut karena dia memiliki gembala yang baik. Oke? Lalu, apa tindakan gembala yang baik? Kenapa dia tidak takut bahaya? Dia ngomong begini. Karena engkau besertaku. Ketika dalam kesulitan seperti ini, Daud tidak mengalami kegentaran oleh karena dia ingat gembala yang baik ada di dekatnya. Ya. Oke, teman-teman, domba itu binatang sangat unik ya. Jadi domba-domba itu tidak liar seperti binatang lain ya, seperti kambing sebetulnya, yang bisa lari ke sana kemari. Domba itu sangat dekat dan takut kepada gembalanya, karena domba itu binatang yang sangat takut sebetulnya, sehingga dia taat sekali sama gembalanya, ya. Dan kalau gembalanya jauh-jauh, dia justru merasa tidak aman, ya. Tetapi ini Daud menggambarkan dirinya, gembalanya ada di dekatnya, sehingga membuat dia tidak takut bahaya. Kenapa? Dia bilang gini, lanjutnya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini menarik ya. Kenapa tongkat dan gada itu yang menghibur dia? Oke. Apa bedanya gada dan tongkat ya teman-teman? Ini pengetahuan. Jadi sebagai seorang gembala, teman-teman, itu biasanya dia akan pegang dua. Pertama, tongkat yang agak panjang. Nah, tongkat agak panjang itu bentuk di ujung itu kayak payung gitu. Ada belokan begitu ya. Dan agak panjang. Sedangkan yang gada itu adalah tongkat pendek, mungkin di bawah 1 meter begitu ya. Nah, apa fungsi masing-masing? Begini. Dia katakan dia tidak takut karena gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Gini, fungsi daripada tongkat seorang gembala adalah begini. Pertama, dia menyentuh domba-dombanya untuk mengarahkan dia ke jalan yang benar ya. Bukan jalan ke jurang, bukan jalan ke got. Jalan yang benar ke rumput hijau. Oke, kepada sebuah kesejahteraan begitu yang tidak mengalami kekurangan. Oke. Kedua, fungsi tongkat tadi yang saya bilang bahwa yang ada ujungnya ada bengkok begitu ya, kayak pegang payung yang biasanya model lama itu ya. Itu tujuannya apa? Tujuan adalah justru untuk menyelamatkan dombanya ketika dombanya bisa tersesat jatuh ke dalam got atau di dalam tepian jurang. Nah, salah satu caranya adalah kan tidak mungkin gembala itu pakai tangan atau apa karena mungkin agak dalam. Nah, salah satu cara adalah dia pakai tongkat yang itu. Lalu dia dengan tongkat itu dia masukkan ke kepalanya sampai ke bawah, lalu dikait dan ditarik ke atas untuk menyelamatkan dombanya. Nah, itu tongkat. Oke, fungsi tongkat dari seorang gembala yang dia gambarkan oleh Raja Daud. Lalu kalau demikian, kenapa dia bilang itu menghibur? Teman-teman, domba akan merasa tenang ketika ada sentuhan-sentuhan tongkat daripada gembalanya. Kenapa? Ketika tongkat menyentuh dia merasa nyaman dan berarti gembala ada di sekitarnya. Oke, dalam hal ini siapa yang dimaksud gembala yang baik? Tentu adalah pencipta, Tuhan itu sendiri. Lalu dia tongkat itu, setelah tongkat gada itu buat apa sih? Nah, teman-teman, gada itu adalah untuk begini fungsinya. Misalnya untuk menghadapi binatang-binatang buat seperti ular yang berbisa. Kalau tongkat panjang, kalau kita memukul ular, itu tidak efektif bukan? Ya, itu sangat tidak efektif. Jadi malah justru yang lebih efektif itu ketika bisa kita mukul pakai tongkat yang panjang untuk ular itu bisa melilit tongkat itu, nah berbahaya. Nah pada saat dia melilit apa? Maka gada itulah yang dia buat pukul itu kepala ularnya. Oke? Sehingga dia dililit, dia punya pukul, artinya dia punya 2 alat. Nah sehingga, nah ini kalau orang yang ngerti bela diri sangat tahu bahwa sesuatu yang panjang tidak dan belum tentu lebih efektif daripada yang pendek. Karena pendek gerakannya lebih cepat ya, dan tidak begitu gampang terhalangi. Oke, nah sehingga dia memiliki 2 senjata yang selalu menghibur dombanya itu. Nah, jadi ketika dombanya nyadar bahwa gembala sudah memiliki tongkat dan gada, maka domba itu akan berjalan merasa aman dan nyaman. Itulah Raja Daud mengatakan kenapa dia merasa tidak takut, merasa nyaman, terhibur karena gada dan tongkat Tuhan
ada bersama-sama dengan dia. Di sini menyatakan dia begitu dekat dengan gembalanya. Dia begitu dekat sama Tuhan sebagai penciptanya. Itu yang menyebabkan dia tidak takut menghadapi berbagai bahaya. Sekalipun dia di dalam lembah kekelaman. Teman-teman, bukankah hari ini kita seringkali mengalami seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi? Ya, seolah kita betul-betul ada di lembah kekelaman. Kalau secara manusia, teman-teman seringkali nggak bisa kita atau sulit kita sekarang untuk mengandalkan sesama manusia. Kenapa? Karena semua mengalami krisis yang sama, teman-teman. Teman-teman datang kepada saudara, saudara mengatakan saya lebih parah daripada Anda. Bagaimana bisa membantu? Apalagi teman datang kepada teman, ya, sehingga banyak orang berkata ketika didatangin dia ngomong, Anda harus berterima kasih sama saya loh, kalau saya tidak datangin pinjam uang sama Anda. Karena apa? Kondisi sekarang adalah semua kita maklumi masing-masing ingin menyelamatkan diri dan keluarganya sendiri. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang kita merasa putus asa ketika mengalami kesulitan, itu benar dalam lembah kekelaman. Kita tidak tahu kemana kita harus minta bantuan lagi. Nah, di kala seperti begini, masih adakah harapan yang bisa kita munculin? Jadi oleh sebab itu teman-teman, Daud mengajarkan kita harus memiliki satu gembala yang baik. Di dalam gembala yang baik, disitulah akan menjadi sandaran dan harapan kita untuk tahun 2021 ini. Nah, kita lihat apakah sampai di situ, teman-teman, ya. Kita lihat ya, apakah sampai di situ. Nah, pada akhirnya dikatakan begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa maksudnya? Dia bilang gembala yang baik dia itu dalam hal ini Tuhan akan menyediakan hidangan bagi dia di hadapan lawan. Artinya musuh-musuh Daud akhirnya dihabisin dan dikalahkan. Di sini menyatakan ada happy ending dan ada penyelesaian persoalan pergumulan Raja Daud yang sangat luar biasa itu. Nah, teman-teman, kita melihat ya berikutnya. Engkau mengurapi dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Nah, ketika dia dekat sama gembalanya, sama penciptanya, sama Tuhannya, maka pada akhirnya Tuhan menyediakan segala kelimpahan buat dia. Teman-teman, saya tidak mengatakan ketika dalam kesulitan ini lalu Tuhan membuat kita jadi kaya mendadak. Tidak demikian, teman-teman, ya. Bagi sebagai seorang trader kita berharap dalam kondisi begini kita berharap Tuhan ya. Tahu-tahu dalam seminggu akun kita dari 10.000 jadi 20.000 atau dari 1 miliar jadi 2 miliar, ya kan? Tentu bukan itu ya yang dimaksudkan, tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu namanya kelimpahan itu melebihi daripada materi yang kita dapat. Oke? Nah, kalau yang lebih dari itu, misalnya dalam hati jiwa kita akan disegarkan, ya, kesulitan kita akan terbuka jalan keluarnya, maka bukankah itu jauh lebih penting daripada akun kita 100% jadi 200%? Tentu saya juga tidak mengatakan bahwa ketika kita ikut gembala yang baik, lalu kita juga tidak, artinya juga tidak akan bertumbuh akunnya dalam hal trading misalnya ya, sebagai seorang trader tentunya. Tetapi justru kelimpahan melebihi daripada itu. Dan itu adalah bonus teman-teman ketika materi kita berlimpah. Oke? Nah, lalu dikatakan apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya apa teman-teman? Ketika dia mengalami bagaimana dia mendapat sesuatu yang baik dari gembalanya, maka dia mengatakan dia bahkan dikasih hati yang penuh kebajikan. Hati yang penuh, apa itu kebajikan itu ya? Ya, mungkin penuh dengan rasa terhadap orang lain mengalami kesulitan. Mungkin dia bisa membantu dan bermanfaat untuk orang lain yang hidupnya dalam situasi seperti itu. Sehingga Tuhan memberi dia hati yang demikian. Teman-teman, kita harus sadar ketika kita lihat seseorang itu begitu jahat dan lain sebagainya. Itu seringkali bukan dari diri sendiri. Kemungkinan pertama yaitu dia belum mendapatkan kebajikan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga orang demikian itu memang tidak gampang kita harapkan dia berbuat yang lebih baik dan benar dan sebagainya. Tetapi ketika kita dekat gembala kita yang baik, yang mau berkorban nyawanya untuk kita, maka di situ kita akan mendapat hati nurani yang penuh dengan belas kasihan kepada sesama kita tentunya ya. Bukannya saling mengecam dan saling ya kayak tadi saya sebutkan ya, ada krisis hati nurani dan krisis sisi kemanusiaan itu ya.
Dan dia mengatakan apa? Mengikuti dia seumur hidupnya. Dan hal yang menarik yang terakhir dia tutup begini. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Teman-teman, dikala kita mengalami kesulitan, dikala kita mengalami pergumulan berat, maka ketika kita datang ke sang gembala kita yang baik, kita diam di rumah Tuhan, maka siapakah yang bisa mengganggu kita? Ada mati kata musuh-musuh ini adalah persoalan hidup kita. Ya, kita artinya akan merasa aman dan nyaman di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, salah satu ketika kita mengalami kesulitan dan manusia sudah tidak mungkin membantu kita dalam situasi seperti ini, maka tidak ada cara lain. Kita harus datang kepada gembala yang baik. Jadi saya tidak tahu apakah Anda menyadari atau Anda memiliki gembala yang baik itu. Tapi kalau belum, Anda carilah ya gembala yang baik itu. Dan hari ini pencipta kita, ya, alam semesta. Maka ketika kita bersama dengan dia, kita tidak perlu takut persoalan yang akan datang. Kita mungkin ada sedikit kekhawatiran, itu hal yang wajar. Tetapi ketahuilah pada akhirnya gembala yang baik itu akan menyelesaikan dengan indah pada waktunya. Oke teman-teman, salam akhir pekan, salam sukses, dan salam profit untuk Anda semua.